Dunia One Piece bukanlah sekedar cerita bajak laut yang mencari harta karun. Di balik kelakuan konyol kru topi jerami dan desain karakter yang kadang tidak masuk akal, Eiichiro Oda menyembunyikan sebuah masterpiece literatur. Selama lebih dari 2 dekade, Oda telah menenun sejarah kelam dunia nyata, mitologi kuno, dan mahakarya seni global ke dalam lembaran manganya. Apa yang kita anggap sebagai fiksi seringkali adalah cerminan langsung dari kenyataan. Hari ini Mimin akan membedah tuntas 20 referensi dunia nyata paling epik dalam One Piece. Siapkan camilan kalian, sandarkan punggung, dan mari kita mulai perjalanan melintasi sejarah dunia. Yang pertama adalah Joy Boy dan Roh Pembebasan Caribia. Kita mulai dari misteri terbesar, yaitu Joy Boy. Selama belasan tahun kita menebak-nebak siapakah sosok ini. Ternyata Oda mengambil inspirasi langsung dari cerita rakyat di kawasan Hindia Barat atau Karibia. Dalam literatur Karibia abad ke-18, Joy Boy adalah sosok roh atau dewa yang mewakili kebebasan. Ketika para budak diperas tenaganya dan hidup dalam penderitaan, roh dari Joy Boy dipercaya akan datang membawa kebahagiaan melalui irama drum, tarian, dan nyanyian. Korelasinya di One Piece itu sangat akurat. Gear 5 Luffy bangkit dengan suara Drums of Liberation atau genderang pembebasan. Luffy bertarung sambil tertawa, tubuhnya bebas bergerak sesuka hati, dan tujuan utamanya adalah membebaskan mereka yang tertindas. Oda tidak sekedar membuat kekuatan baru, ia menghidupkan kembali mitos pembebas dari dunia nyata. Tetapi tahukah kalian ada satu teori konspirasi sejarah yang sangat gila, dan ini berasal dari negara kita sendiri, Indonesia. Banyak teori yang meyakini bahwa Eiichiro Oda mungkin juga mengambil referensi Joy Boy dari nama seorang raja legendaris di Nusantara bernama Prabu Joyoboyo atau Jayabaya, raja terbesar kerajaan Kediri pada abad ke-12. Kesamaan di antara keduanya itu bukan sekedar cocokologi nama, melainkan punya benang merah sejarah yang membuat merinding. Pertama, mari kita lihat inti karakter Joy Boy di One Piece. Ia hidup di masa lalu atau abad kekosongan, meninggalkan pesan rahasia di poneglyph, dan meramalkan bahwa 800 tahun di masa depan akan muncul seseorang yang mewarisi tekadnya untuk membawa fajar baru bagi dunia. Sekarang mari kita lihat sejarah Prabu Joyoboyo. Ia sangat terkenal dengan mahakaryanya bernama Ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya. Dalam kitab ramalan tersebut, Joyoboyo memprediksi datangnya masa kegelapan, di mana keadilan hancur dan rakyat menderita. Namun di akhir ramalannya, ia berjanji akan datangnya sosok Ratu Adil atau pemimpin sejati. Sang Ratu Adil ini diramalkan akan muncul untuk membebaskan rakyat dari penderitaan, memutar balik roda nasib, dan membawa dunia kembali ke era kemakmuran dan kebebasan. Konsep Ratu Adil milik Joyoboyo ini sama persis dengan konsep reinkarnasi Nika atau sosok penerus Joy Boy yang selama berabad-abad ditunggu oleh ras manusia ikan, suku Bakenir, dan para budak di dunia One Piece. Apakah Oda diam-diam mempelajari literatur sejarah kerajaan Kediri? Tidak ada yang tahu pastinya, tetapi mengingat betapa dalamnya riset Oda tentang sejarah dunia, teori bahwa Joy Boy adalah cerminan dari Prabu Joyoboyo yang meramalkan Sang Ratu Adil adalah salah satu gagasan world building paling epik yang pernah ada. Kemiripan yang kedua adalah 3 senjata kuno dan Tritunggal kosmik. Di dunia One Piece ada 3 senjata kuno pemusnah massal, Poseidon, Pluton, dan Uranus. Nama-nama ini bukan sekedar terdengar keren, melainkan diambil dari 3 pilar dewa utama dalam mitologi Yunani dan Romawi yang menguasai elemen bumi. Poseidon adalah dewa laut. Di One Piece, ini adalah kemampuan Putri Shirahoshi untuk mengendalikan monster laut. Pluton dalam mitologi Romawi adalah dewa dunia bawah atau tanah. Di One Piece, Pluton adalah kapal perang raksasa yang kini tertidur di bawah tanah negeri Wano. Dan Uranus sang dewa langit.
merepresentasikan senjata udara mengerikan yang menghancurkan Lulusia dari atas awan. 3 dewa, 3 elemen, 3 senjata penentu takdir dunia. Kemiripan yang ketiga adalah Gorose dan ensiklopedia yokai. Saat Arc Egghead, dunia dikejutkan oleh wujud asli kelima tetua Gorose. Ironisnya, mereka yang menyebut diri mereka sebagai dewa justru memiliki wujud monster iblis dari cerita rakyat Jepang dan global yang disebut yokai. Saint Saturn adalah Gyuki, laba-laba berkepala benteng yang menyebarkan racun. Saint Mars adalah Itsumade, burung iblis membawa kutukan dari mayat yang tak dikubur. Saint Jupiter adalah referensi dari Mongolian Death Swarm atau cacing maut padang pasir. Saint Nusjuro adalah Bakotsu, kuda kerangka iblis. Dan yang terakhir adalah Saint Warkyuri adalah Fengshi, babi hutan raksasa pembawa kehancuran dari mitologi Tiongkok. Oda secara brilian menunjukkan bahwa penguasa tertinggi dunia One Piece pada dasarnya adalah monster yang memakan kebebasan manusia. Kemiripan yang keempat adalah Elbaf dan pohon kosmik Yggdrasil. Pulau raksasa Elbaf adalah surat cinta Oda untuk mitologi Nordik. Para raksasa di sana berpakaian, bertarung, dan memiliki prinsip harga diri layaknya bangsa Viking di dunia nyata. Namun yang paling mencolok adalah pohon raksasa yang menjulang menembus awan di tengah pulau tersebut. Ini adalah referensi langsung dari pohon Yggdrasil, pohon kehidupan kosmik dalam mitologi Nordik yang menopang 9 dunia. Sama seperti Yggdrasil yang menjadi pusat alam semesta Nordik, Elbaf diyakini sebagai wilayah paling penting yang menyimpan rahasia terbesar dunia One Piece. Kemiripan yang keenam adalah Enel dan Raijin sang dewa petir. Ingat sosok tiran dari Skypiea, yaitu Enel. Desain karakter Enel adalah copy-paste langsung dari Raijin, sang dewa petir, kilat, dan badai dalam kepercayaan Shinto Jepang. Keduanya memiliki elemen yang sama persis, mengendalikan petir dan membawa lingkaran drum di punggung mereka. Saat Enel memukul drum tersebut, ia memanggil naga petir dan serangan mematikan lainnya. Kesombongan Enel di One Piece sangat merepresentasikan bagaimana manusia berhati busuk jika diberikan kekuatan setara dengan dewa mitologi. Kemiripan yang keenam adalah Shandora dan mitos kota emas El Dorado. Masih di Arc Skypiea, kita diperkenalkan pada Shandora, kota yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Konsep ini diadaptasi dari mitos legendaris El Dorado, sebuah kota emas yang diburu oleh para penjajah Eropa di pedalaman Amerika Selatan pada abad ke-16. Secara visual, Oda melukis Shandora persis seperti reruntuhan kuil suku Maya dan Aztec. Budaya suku Shandia yang menyembah dewa matahari, ritual pengorbanan, hingga ornamen-ornamen batunya. Semuanya adalah potret peradaban Mesoamerika kuno yang dipindahkan ke atas awan. Kemiripan yang ketujuh adalah Amazon Lily dan suku pejuang Yunani. Pulau Amazon Lily rumah bagi buah Hancock, tidak meminjam nama Amazon secara sembarangan. Ini berasal dari suku Amazon dalam mitologi Yunani kuno, sebuah ras pejuang yang semuanya adalah wanita. Dalam literatur Yunani, suku Amazon hidup terisolasi, memusuhi laki-laki, dan melatih anak perempuan mereka bertarung sejak dini. Suku Kuja di One Piece mewarisi sifat ini dengan sempurna. Mereka menggunakan panah berbalut haki dan memelihara ular liar sebagai senjata. Sebuah representasi feminisme tempur dari zaman kuno yang dihidupkan kembali dengan gaya khas Eiichiro Oda. Kemiripan yang kedelapan adalah Water Seven dan tenggelamnya Venesia. Kita melihat bagaimana Oda memindahkan kota-kota dunia nyata ke dalam Grand Line. Water Seven adalah replika sempurna dari kota Venesia di Italia. Keduanya memiliki jalanan berupa kanal air dan menggunakan perahu untuk transportasi. Tetapi kemiripan paling tragis ada pada fenomena alamnya.
Di Water Seven ada Aqua Laguna, badai tsunami tahunan yang perlahan menenggelamkan pulau itu. Di dunia nyata, Venesia menghadapi Aqua Alta, fenomena pasang air laut yang merendam kota. Sama seperti wali kota Iceberg yang berjuang menyelamatkan Water Seven, penduduk Venesia di kehidupan nyata juga terus bertarung melawan naiknya permukaan air laut. Kemiripan yang kesembilan adalah Dressrosa dan semangat membara Spanyol. Matahari yang terik, wanita yang menari dengan penuh gairah, dan pertarungan gladiator yang berdarah. Dressrosa adalah miniatur negara Spanyol. Arsitektur bangunan di Dressrosa dengan atap kotak-kotak dan bentuk yang tidak simetris terinspirasi dari karya arsitek legendaris Antoni Gaudi, khususnya Park Güell di Barcelona. Tarian yang dilakukan oleh Viola adalah tarian flamenco asli Spanyol, dan Do Flamingo memimpin wilayah ini layaknya seorang diktator bergaya mafioso. Segala sesuatu di Dressrosa berteriak tentang romansa dan tragedi di Eropa Selatan. Kemiripan yang ke-10 adalah Wano Kuni dan politik isolasi era Edo. Banyak yang tahu Wano adalah representasi Jepang, namun Wano merujuk pada satu waktu yang sangat spesifik, yaitu era Edo, antara tahun 1603 hingga 1867. Pada masa itu, Jepang menerapkan kebijakan sakoku. Mereka menutup rapat negaranya dari dunia luar. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar, persis seperti hukum tertutup di Wano. Kasta sosial yang kaku, samurai yang berkeliaran, dan bagaimana pabrik-pabrik senjata Kaido menghancurkan alam Wano adalah kritik halus Oda terhadap transisi pahit Jepang dari era feodal menuju modernisasi industri yang merusak lingkungan. Kemiripan yang ke-11 adalah Kastil Pangea dan Kastil Kambor. Tempat tinggal para Tenryubito dan Im Sama, Kastil Pangea di Merijoa memiliki desain yang megah namun dingin. Arsitekturnya dijiplak langsung dari Kastil Kambor, sebuah istana raksasa di Perancis yang dibangun pada abad ke-16. Bahkan namanya punya makna mendalam. Pangea adalah nama super benua di dunia nyata ratusan juta tahun yang lalu, ketika seluruh daratan bumi masih menyatu. Dengan menamai kastil ini Pangea, pemerintah dunia secara simbolis menyatakan bahwa merekalah penguasa absolut seluruh daratan di planet ini. Kemiripan yang ke-12 adalah Alabasta dan ekosistem Mesir kuno. Kerajaan Alabasta membawa kita ke padang pasir Timur Tengah, tepatnya Mesir kuno. Istana kerajaan Alabasta memiliki kubah seperti arsitektur Islam klasik. Sementara Sungai Sandora yang membelah negara tersebut adalah cerminan dari Sungai Nil, sumber kehidupan di tengah gurun mematikan. Konflik utama di Alabasta adalah pemberontakan akibat kekeringan dan manipulasi cuaca oleh krokodil. Dalam sejarah Mesir, kekeringan yang melanda Sungai Nil terbukti seringkali memicu kelaparan massal yang berujung pada runtuhnya dinasti-dinasti besar Fir'aun. Kemiripan yang ke-13 adalah Zunesa dan surrealisme Salvador Dali. Kita kembali ke salah satu visual paling aneh di One Piece, yaitu Zunesa, gajah raksasa berumur ribuan tahun dengan kaki kurus yang luar biasa panjang. Jika kalian pikir anatomi hewan ini tidak masuk akal, itu karena Oda tidak mengambilnya dari buku biologi. Zunesa adalah adaptasi langsung dari mahakarya pelukis surrealis Salvador Dali yang berjudul The Elephants. Dalam lukisan tahun 1948 itu, Dali menggambar gajah-gajah berkaki panjang seperti laba-laba yang memanggul obelis raksasa. Keduanya melambangkan makhluk yang mendistorsi ruang dan waktu, memikul beban berat melintasi keabadian. Lanjut ke kemiripan yang ke-14, Impel Down dan lingkaran neraka Dante. Penjara bawah laut paling mengerikan, Impel Down, adalah tribut brilian Oda untuk karya sastra klasik abad ke-14, Dante Inferno.
Dalam literatur tersebut, neraka digambarkan berlapis-lapis. Semakin ke bawah, siksaannya semakin parah sesuai dosa manusianya. Impel Down persis seperti ini. Level pertama adalah siksaan penderitaan fisik. Level 2 binatang buas, turun ke level panas mendidih, es abadi, hingga ke level 6 yang berada di dasar terdalam. Di level 6, kejahatan terburuk tidak lagi disiksa secara fisik, melainkan dibiarkan membusuk dalam keheningan absolut. Persis seperti pusat neraka Dante, tempat para pengkhianat dibekukan dalam es keabadian. Kemiripan ke-15 adalah Kurohige dan sosok Edward Teach. Masuk ke babak yang terakhir, mari kita bahas para bajak laut itu sendiri. Marshal D. Teach atau Kurohige adalah karakter yang paling akurat secara historis. Ia diangkat dari sosok bajak laut paling ditakuti di dunia nyata, Edward Teach, yang diduga dikenal sebagai Blackbeard. Oda sangat menyukai sejarah tokoh ini hingga ia membelah nama bajak laut asli ini untuk dua karakter terkuatnya. Edward diberikan kepada Shirohige dan Teach diberikan kepada Kurohige. Sama seperti Blackbeard yang asli, Kurohige di One Piece itu licik, membawa banyak pistol di dadanya, dan mengandalkan ketakutan untuk menaklukkan lautan. Kemiripan yang ke-16 adalah Trafalgar Law dan runtuhnya Napoleon. Trafalgar di Waterloo adalah salah satu nama dengan muatan sejarah paling berat. Namanya merupakan gabungan dari dua pertempuran besar yang meruntuhkan kekaisaran Napoleon Bonaparte di dunia nyata. Pertama, Battle of Trafalgar, pertempuran laut epik di mana armada Prancis hancur. Kedua, Battle of Waterloo, pertempuran darat yang mengakhiri tahta Napoleon selamanya. Mengingat Law adalah otak di balik aliansi yang meruntuhkan Yonko di One Piece, namanya yang melambangkan kejatuhan seorang kaisar adalah foreshadowing atau petunjuk jenius dari Oda sejak awal. Kemiripan yang ke-17 adalah Roronoa-Zoro dan sang penjagal Perancis. Pendekar pedang kita Roronoa-Zoro tidak mengambil namanya dari tokoh Jepang, melainkan dari bajak laut Perancis abad ke-17. Francois Lologne. Dalam pelafalan lidah Jepang, Lolones dibaca menjadi Roronoa. Di dunia nyata, Lolones dikenal sebagai bajak laut yang sangat brutal, tak kenal ampun, dan seringkali menyiksa musuh-musuhnya dengan pedang. Untungnya, Zoro berada di pihak protagonis, namun aura kejam dan insting membunuhnya yang seperti iblis adalah sisa-sisa semangat dari bajak laut Prancis yang mengerikan tersebut. Kemiripan yang ke-18 adalah Jewelry Bonnie dan bajak laut wanita Karibia. Supernova wanita satu-satunya, Jewelry Bonnie, terinspirasi dari Anne Bonny, bajak laut wanita paling terkenal di era keemasan bajak laut Karibia abad ke-18. Anne Bonny di dunia nyata adalah wanita tomboy yang melanggar semua aturan sosial, bertarung bersama pria, dan sangat ganas dalam pertempuran. Karakter Jewelry Bonnie mewarisi sifat pemberontak ini. Ia makan secara rakus, berpakaian sembarangan, dan menolak tunduk pada otoritas pemerintah dunia, merepresentasikan jiwa bebas Anne Bonny di lautan Karibia. Kemiripan yang ke-19, Bartolomeu Kuma dan ironi sang pendeta. Bartolomeu Kuma, si tubuh raksasa yang selalu membawa Alkitab, mengambil namanya dari Bartholomew Roberts atau Black Bart, salah satu bajak laut paling sukses dalam sejarah dengan lebih dari 400 kapal jarahan. Yang membuat Kuma menarik adalah ironinya. Kuma di One Piece adalah sosok yang sangat religius, benci kekerasan, dan dijuluki sebagai tiran. Padahal dia adalah seorang pahlawan yang mengorbankan dirinya. Perubahan tragis Kuma menjadi pasifista atau senjata pembunuh tanpa akal adalah kebalikan total dari kebebasan absolut yang dicari oleh bajak laut yang menjadi inspirasi namanya. Terakhir adalah kemiripan yang ke-20, eksekusi Roger dan era keemasan bajak laut.
Terakhir, premis utama dari seluruh seri One Piece, eksekusi Goldie Roger. Kematiannya yang memicu jutaan orang pergi ke laut adalah dramatisasi dari era keemasan bajak laut di dunia nyata antara tahun 1650 hingga tahun 1730. Pada masa itu, penindasan dari kekaisaran Eropa membuat pelaut-pelaut miskin memutuskan untuk memberontak, merebut kapal, dan mencari kebebasan serta kekayaan di lautan lepas. Kata-kata terakhir Roger di atas panggung eksekusi adalah pemicu revolusi, persis seperti janji harta karun kolonialis yang menarik ribuan manusia menjadi legenda lautan di kehidupan nyata. Dunia yang dibangun oleh Eiichiro Oda bukan sekedar kanvas kosong yang diisi dengan imajinasi liar. Di balik setiap nama, setiap pulau, dan setiap misteri, bersembunyi potongan-potongan sejarah umat manusia. Oda mengajak kita untuk tidak hanya menikmati pertarungan haki yang epik, tetapi juga untuk membaca, belajar, dan merenungkan kembali dari mana budaya dan mitologi dunia ini berasal. One Piece adalah ensiklopedia peradaban manusia yang dibungkus dalam tawa, air mata, dan petualangan yang tak berujung. Oke, terima kasih telah menemani perjalanan menyusuri sejarah kelam dari mitologi epik ini. Teruslah berlayar dan teruslah mencari kebenaran. Dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Akhir kata, Mimin pamit, undur diri, adios.